Assalamualaikum teman-teman. Kembali ke video saya. Jadi di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang sering sekali ditanyakan kepada saya terkait besaran uang yang diterima oleh para penerima beasiswa Chevening gitu ya. Dan ini sebenarnya tanggal berapa ya sekarang ya? Desember tanggal 16 2022. Jadi ini memang sudah menuju ke winter break, sudah masuk ke holiday gitu ya, minggu-minggu mendekati holiday karena ini kan Jumat ya, kayaknya minggu aktif terakhir. Terus minggu depan kayaknya beberapa kampus itu sudah close gitu ya. Jadi di Inggris sedang mau libur panjang gitulah. Tapi saya pribadi sih mungkin prefer nggak kemana-mana ya, karena uh, malah kalau menurut saya pribadi di situasi yang ramai seperti ini, crowded, orang-orang bakalan banyak yang travel kemana-mana gitu ya. Jadi banyak mungkin turis yang masuk, kemudian juga di cuaca Inggris yang super dingin seperti sekarang ini, orang-orang mungkin lebih rentan sakit juga kan ya. Beberapa teman saya di kos ini banyak yang sudah flu, batuk dan lain sebagainya, sehingga saya kayak memutuskan ya udah gitu, saya nggak mau kemana-mana uh, liburan ini, karena suami juga nggak mengizinkan juga gitu. Kemarin sempat video callan dan beliaunya bilang sudah nggak usah kemana-mana, udah di Chelmsford aja gitu, apa namanya, istirahat, terus mending baca buku atau apa, doing something yang apa namanya yang sekiranya bisa bermanfaat. Beliau bilang seperti itu, nambah skill masak atau apa gitu, kata kata suami saya. Kalau bosen ya udah sekali dua kali ke city center jalan-jalan seperti itu. Jadi mungkin akan saya optimalkan untuk membuat beberapa video untuk membantu teman-teman yang mau daftar beasiswa Chevening gitu. Oke, kembali lagi ya teman-teman ya. Saya pada video ini saya akan mendetailkan kira-kira apa saja sih yang diterima oleh teman-teman ketika teman-teman mendapatkan beasiswa Chevening. Yang pertama dan yang paling penting ini ya, yaitu payment of tuition fee. Jadi SPP, teman-teman. SPP di Inggris, untuk kuliah di Inggris itu bener-bener mahal sih kalau menurut saya pribadi gitu ya. Kalau kita harus kuliah pakai uang sendiri tuh, kalau nggak yang bener-bener uang kita banyak, tabungan kita banyak gitu, mungkin nggak affordable lah ya untuk orang Indonesia gitu. Bisa ratusan juta, bahkan mungkin menembus angka miliar gitu ya satu dalam satu tahun gitu. Jadi tuition fee ini sudah pasti akan di cover ketika teman-teman dapat beasiswa Chevening. Dan di sini biasanya untuk tuition fee itu university kita beberapa itu akan ikut andil. Katakan nih misal SPP kita itu besarannya 1 miliar. Misalkan dari university membantu untuk membayarkan atau ngasih beasiswa 30%, sisanya itu 70%-nya dari Chevening gitu. Jadi terkadang ada yang full dari Chevening, terkadang juga ada yang kayak mungkin 50-50 atau tergantung kesepakatan Chevening sama university-nya. Jadi itu makanya itu nanti yang berkoordinasi itu adalah dari pihak Chevening, karena beberapa kampus di UK itu kerjasama juga sama Chevening gitu, kayak university partnernya. Dan itu sebenarnya nggak ngefek sih, kampus manapun boleh gitu. Cuma beberapa di listnya Chevening itu memang ada kampus yang partner, ada kampus yang nggak partner gitu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah travel dari your home country to UK gitu. Jadi biaya tiket pesawat kita mulai dari berangkat dari Indonesia sampai ke UK, dan itu untuk bandaranya adalah bandara terdekat di tempatmu tinggal. Kemudian nanti ketika nyampe di UK pun sama, jadi bandara terdekat di tempat kamu akan tinggal perkuliahan. Itu yang menentukan adalah Chevening. Jadi kita tinggal kayak memasukkan data alamat kita di mana gitu ya. Kemudian nanti home address-nya yang di UK di mana. Pihak Chevening lah yang akan membookingkan kita tiket. Jadi kita tahu beres gitu teman-teman. Jadi kita tinggal kayak request tanggal, aku mau berangkat tanggal sekian karena perkuliahanku mulai tanggal sekian. Jadi aku mungkin 3 hari atau 1 minggu lebih awal untuk datang.
itu teman-teman tinggal minta seperti itu, dan itu full di cover sama Chevening itu ya. Dan kemarin kalau pengalaman saya sih not bad lah ya. Kemarin saya dapat Finnair, awalnya saya mau dapat Singapore Airlines kalau nggak salah, cuman waktu itu full dan tanggalnya nggak sesuai dengan permintaan saya, ya sudah saya bilang maskapai apapun boleh lah, yang penting saya datang tepat waktu, nggak terlalu mepet dengan jadwal kuliah saya bilang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah arrival allowance. Jadi uang kedatangan, teman-teman datang ke UK itu akan mendapatkan uang kedatangan sebesar mungkin setengah dari uang bulanan teman-teman. Kemudian uang bulanan teman-teman bulan itu, jadi ketika datang September itu mungkin akan dapat uang bulanan September dan uang kedatangan gitu ya. Kemudian yang keempat adalah pembayaran visa. Jadi uniknya ketika teman-teman dapat Chevening, teman-teman nggak perlu menyiapkan dana untuk visa. Ketika teman-teman nanti apply visa ke mana, saya agak lupa namanya lah ya, pokoknya di Surabaya atau di Jakarta, untuk apply visa, ketika teman-teman menunjukkan bahwa kamu adalah seorang penerima beasiswa Chevening, otomatis tagihan untuk visa adalah 0 gitu. Jadi beberapa teman-teman yang mungkin dapat beasiswa yang lain, misalkan kayak LPDP, teman-teman perlu menyiapkan dana khusus untuk visa, baru nanti reimburse gitu ya. Dan itu mungkin kisarannya, kalau teman saya kemarin nggak bilang spesifik sih, cuman kayak sekitar bisa lah mbak buat beli motor baru gitu. Jadi mungkin kisaran belasan juta mungkin ya, itu harus disiapkan ketika teman-teman nanti berangkat ke UK. Tapi kalau misalkan teman-teman dapat beasiswa Chevening, teman-teman nggak perlu pusing untuk bayar visa, karena otomatis tagihan visa teman-teman itu 0. Karena yang diinput statusnya adalah kamu penerima beasiswa dari pemerintah Inggris. Jadi gratis gitu. Kemudian ada departure allowance tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi ada uang kedatangan dan uang keberangkatan ya teman-teman ya. Nanti ketika saya mungkin pulang dari UK, katakan tahun depan gitu ya, itu ada mungkin sekitar, saya kurang tahu berapa nominalnya, akan ada kayak uang kedatanganmu sampai di negara home country itu kira-kira sedikit gitulah, kayak uang sakumu untuk awal-awal kehidupanmu di negaramu, intinya seperti itu dikasih mungkin, tapi jumlahnya mungkin nggak terlalu banyak. Kemudian dikasih juga yang berikutnya adalah tes kesehatan. Jadi untuk tes TB test itu di cover sekitar sampai 1,5 juta kalau saya nggak salah ingat gitu ya, pokoknya sekitar 75 pounds, karena itu juga kan persyaratan untuk ngurus visa ya. Kita harus menunjukkan bukti keterangan sehat dari rumah sakit Premier. Nah, kenapa rumah sakit Premier? Karena kalau setahu saya memang itu adalah rumah sakit yang ditunjuk oleh British Embassy untuk melakukan tes kesehatan gitu. Kalau selain rumah sakit itu nggak bisa gitu. Dan itu dibayar sama Chevening, dan itu nanti kalau di kasus saya adalah saya pakai uang saya sendiri terlebih dahulu, kemudian ketika saya sampai di UK ditransfer sama uang bulanan. Jadi cepat prosesnya. Kemudian yang berikutnya adalah dana untuk perjalanan transport, kayak travel top up allowance ketika ada kegiatan-kegiatan Chevening selama kamu di UK gitu. Itu dikasih sama Chevening teman-teman. Jadi kayak Chevening itu ngadakan dalam kita setahun kuliah di UK ya, kita akan ada beberapa kegiatan yang wajib diikuti oleh para penerima beasiswa Chevening. Jadi kita bisa bertemu dengan seluruh penerima beasiswa Chevening dari seluruh berbagai negara gitu. Dan bulan Oktober kemarin saya ikut namanya orientation program, kayak welcoming partinya Chevening gitu ya, di London, di gedung Excel London. Dan itu dibayari, karena kan yang menerima beasiswa Chevening itu nggak hanya dari kota London ya, ada yang dari kota-kota lain juga. Misalkan kayak saya di Chelmsford, saya harus travel dari Chelmsford ke London, atau barangkali dari Manchester harus ke London, atau dari Liverpool harus ke London, di Nottingham harus ke London, dan lain sebagainya. Jadi selama kegiatan itu termasuk juga yang akan dibiayai oleh Chevening, karena kan itu kegiatan wajibnya mereka gitu. Biar nggak memakai uang saku bulanan, kita juga dikasih alokasi dana itu teman-teman. Kalau tidak salah sih sekitar 1 tahun itu 3 kegiatan wajib kalau tidak salah. Jadi ada kegiatan wajib yang harus kita travel ke London gitu.
Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah uang bulanan. Sudah pasti ya, jadi uang bulanan itu akan di cover dan itu berdasarkan kotanya teman-teman gitu. Itu mungkin juga sudah sering saya statement, perbedaannya hanya London dan non London gitu. Jadi ada dua jadi ada dua nominal yang berbeda di sini. Kalau di London, kalau sampai tahun ini sih, kalau saya nggak salah ini ya, sekitar 1.500 sekian gitulah. Itu lumayan naik ya teman-teman ya, karena kan ada krisis gitu, di UK, sehingga semua kebutuhan pokok naik, kebutuhan hidup naik, jadi uang bulanan kita juga naik. Kemudian kota non London, jadi semua kota di UK yang non London itu dapat sekitar 1.200 sekian, nggak sampai 1.300 lah ya itu. Dan itu alhamdulillah cukup teman-teman. Jadi selalu saya ingatkan gitu ya, ini beasiswa Chevening ini sudah lumayan, apa ya istilahnya, itu sudah lumayan full coverage lah ya, seluruhnya di cover sama Chevening, sehingga tinggal bagaimana kita mengelola uang kita gitu. Jadi balik lagi, sebelum kamu mendaftar beasiswa gitu ya, besok apapun lah ya gitu, kita itu wajib memiliki skill memanajemen uang kita. Sebanyak apapun uang yang kamu terima, kalau kamu nggak bisa mengalokasikan, nggak bisa membuat perencanaan keuangan, ya uangmu habis gitu, uangmu akan kurang, ya kamu akan nombok gitu. Jadi saya sangat sarankan teman-teman untuk belajar gitu ya, belajar bagaimana memanajemen uang yang baik gitu ya, sehingga nanti ketika teman-teman dapat beasiswa ke luar negeri nggak sampai yang mungkin kurang-kurang, atau bahkan mungkin sampai hutang dan lain sebagainya gitu ya. Karena dapat beasiswa itu juga apa istilahnya ini ya, meskipun full coverage, mungkin sometimes kamu perlu mengeluarkan danamu pribadi juga gitu. Jadi harus punya tabungan dan lain sebagainya. Apalagi misalkan teman-teman mau berencana jalan-jalan ketika liburan sekolah seperti ini gitu ya. Jadi harus pinter-pinter memanajemen uang. Mungkin sekian ya teman-teman ya, karena ini sudah 12 menit melebihi rules kita, karena nggak boleh lebih dari 10 menit. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman ada yang ini ditanyakan terkait detail uang atau pembiayaan apa saja yang diberikan oleh Chevening, teman-teman bisa tulis di komen, barangkali nanti saya bisa jawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.